Rock Samarinda Church Online. Kita telah memasuki bulan yang baru, bulan ke-9 di tahun 2021. Mari kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa masa depan kita sungguh ada di dalam Dia. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Rock Beloved, hari ini kita akan bersama-sama merayakan setiap kasih, berkat, juga penyertaan Tuhan yang telah kita alami dan rasakan selama 1 minggu yang telah berlalu. Namun sebelumnya, kita saksikan dahulu Rock News berikut ini. Rock Beloved, berikut adalah tata cara untuk mengikuti ibadah onsite. Anda dapat mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum Anda memasuki gedung gereja. Mohon maaf untuk anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 60 tahun, untuk sementara masih harus mengikuti ibadah secara online. Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, maka Anda harus melakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Anda juga dapat langsung mengambil perjamuan kudus yang telah disediakan. Bagi Anda yang memiliki temperatur di atas 37,3 derajat Celcius, Anda dipersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu selama 5 menit sebelum melakukan pengecekan berikutnya. Namun, jika hasil pengecekan masih menunjukkan angka di atas angka yang disarankan, maka Anda dipersilahkan untuk dapat beristirahat di rumah. Kami akan melakukan scan barcode registrasi sebelum Anda memasuki ruang ibadah. Pastikan Anda sudah melakukan registrasi secara online dan mempersiapkan bukti registrasi Anda. Untuk menjaga protokol kesehatan, maka akses menuju ruang ibadah hanya dapat melalui tangga. Silahkan tunjukkan barcode registrasi Anda kepada usher, maka kami akan menunjukkan tempat duduk Anda sesuai nomor tempat duduk yang sudah Anda pilih saat registrasi online. Mohon maaf, Anda tidak diperkenankan untuk berpindah tempat duduk atau menggeser tempat duduk Anda selama ibadah berlangsung. Pastikan Anda telah duduk sesuai dengan nomor kursi Anda. Untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda dapat langsung scan QR Code yang terdapat di depan kursi Anda. Tetaplah menggunakan masker dengan benar selama ibadah berlangsung. Setelah ibadah selesai, akses akan dibuka dari 2 arah. Anda dapat turun melalui tangga di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan ruang ibadah.
Mohon tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku setelah ibadah selesai, dengan tidak berkerumun, tetap menggunakan masker, dan menjaga jarak. Stay safe, Rock Beloved. Sampai jumpa di ibadah onsite Rock Samarinda. God bless you. Happy birthday dan happy wedding anniversary bagi setiap Anda yang merayakannya minggu ini. Kiranya kesehatan, kekuatan, dan segala hikmat serta kebijaksanaan yang dari Tuhan melimpah atas hidup Anda. Amin. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui nomor rekening DBI Rock Samarinda berikut ini. Atau silakan scan QR Code berikut menggunakan semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Rock Beloved, mari kita bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan, karena kita adalah milik-Nya dan Dia selalu ada bagi kita. Demikianlah, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Enjoy the service! Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami merancang setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu, dan kami percaya rencana-Mu itu sangat indah untuk setiap kami. Thank you Jesus. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace.
Pemazmur Daud 121 berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Kami bersyukur ya Tuhan, buat setiap anugerah-Mu, kami boleh masuki bulan yang baru dan beribadah kembali dalam Rock Samarinda Church Online ini. Terima kasih buat semua kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang telah kami terima. Kami mau berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Andrew Pohan beserta keluarga. Kiranya diberkati mereka selalu senantiasa dalam kesehatan, dalam kekuatan, dalam setiap pelayanan mereka, dan diberikan dengan hikmat yang baru setiap saat. Dan bagi bangsa dan negara ini, doa kami bagi para pemimpin, baik Presiden, Gubernur kami, dan Wali Kota Samarinda, biarlah mereka diberkati dalam setiap keputusan, dalam tindakan yang mereka ambil, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah boleh terjadi pemulihan dalam segi kesehatan, dalam segi ekonomi, dan juga dalam hal lainnya. Dan doa kami secara khusus buat rencana beberapa sekolah yang akan memulai pembelajaran tatap muka. Biarlah keputusan yang mereka ambil itu boleh dimulai dalam waktu yang tepat dan baik. Dan kami berdoa juga ya Tuhan buat setiap garda terdepan, mereka yang terus berjuang menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah mereka diberkati dalam kesehatan dan semua kebutuhan mereka dicukupi dengan baik. Dan berdoa juga buat setiap saudara kami yang sedang sakit terpapar COVID-19, baik yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit ataupun menjalani isolasi mandiri di rumah. Kami berdoa ada penyertaan Tuhan dan mereka boleh dipulihkan dengan sempurna ya Tuhan. Dan bagi mereka yang terdampak ya Tuhan secara ekonomi, secara pekerjaan, pendidikan, Tuhan biarlah mereka boleh mengalami pemulihan. Dan bagi setiap keluarga yang sempat mengalami kehilangan anggota keluarga mereka ya Tuhan karena COVID-19 ini, kami berdoa dan kami percaya Roh Tuhan, Roh Kudus-Mu sanggup memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh keluarga besar Rock Samarinda dan Tenggarong dan mereka yang sedang mengikuti ibadah Rock Samarinda Church Online ini. Biarlah dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami percaya akan penyertaan Tuhan tiada putus-putusnya. Terutama bagi mereka yang sedang mengalami sakit, biarlah mereka boleh mengalami kesembuhan dan mereka sedang menghadapi pergumulan. Kami percaya ada pertolongan tangan Tuhan tepat pada waktunya. Dan bagi rencana Rock Samarinda Church On-Site ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap persiapan, untuk setiap keperluan, setiap sarana yang dibutuhkan, biarlah boleh tercukupi dengan baik, dan kami percaya di waktu yang tepat dan yang baik itu akan menjadi berkat bagi kami semua. Dan berdoa biarlah pelaksanaan Rock Samarinda Church On-Site ini dimulai di waktu yang baik dan tepat. Kami berdoa juga buat setiap perpuluhan yang telah dikembalikan, buat setiap persembahan telah ditabur. Kami percaya Tuhan itu akan menjadi berkat bukan hanya bagi kami, tapi bagi seluruh umat Tuhan. Terima kasih. Semua doa dan harapan ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin.
the minutes of the years of endless praise. 'Cause your word is far beyond all I could say. There's a lifetime worth of worship and endurance of your name. So let it rise like incense, my whole life a fragrance. Every ounce is broken at your feet, and every breath and offering
Kiranya nama Tuhan dimasyurkan, sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Rock Beloved, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap kebenaran yang kita terima akan memberikan kita kekuatan untuk tetap bertahan dalam segala situasi yang kita hadapi. Amin. Halo semua saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya berdoa damai sejahtera dan sukacita memenuhi hati dan pikiran saudara. Saya ajak saudara melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat ke-1 sampai 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, gunung-gunung pada masa-masa itu seringkali melambangkan tempat di mana orang bisa merasa dekat dengan Tuhan, di mana orang-orang datang dan menyembah Tuhan. Tempat-tempat yang tinggi yang melambangkan kediaman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak dapat disalahartikan dengan gunung tersebut. Gunung-gunung tetap bukanlah Tuhan. Dan Daud mengenalinya. Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada saat anak saya yang berumur 5 tahun belajar tentang jungle atau hutan liar, dia mulai salah mengartikan tempat-tempat yang rimbun dengan pepohonan, bukit-bukit kecil ya, yang banyak pepohonan di Samarinda seberang, saudara. Dia berkata, "Mami, I'm scared we are in the middle of the jungle." Saudara, pepohonan bukanlah hutan liar. Demikian juga gunung-gunung di mana tempat di mana mungkin Anda dapat merasa dekat dengan Tuhan, bukan berarti itu adalah Tuhan. Di saat-saat ini ada banyak dari kita tidak dapat secara fisik pergi ke gedung gereja atau bertemu orang-orang yang terus-menerus mengingatkan kita untuk beribadah. Tapi ini bisa menjadi satu cek di dalam kehidupan kita. Apakah kita merasakan kehidupan kerohanian kita stagnan dan tidak bisa bertumbuh, iman kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan pada saat-saat seperti ini? Jika ya, berarti ini adalah momen yang baik untuk kembali memurnikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Untuk menjadi satu hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 21 dan 23, di mana Yesus bertemu seorang wanita Samaria. Yesus berkata, "Wanita, engkau akan menyembah Bapa bukan lagi di gunung ini atau di Yerusalem, tetapi engkau akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran." Kiranya di masa-masa seperti ini kita mendapatkan benefit untuk kembali kita mengenali, belajar seperti seorang anak kecil belajar beda antara pepohonan dan hutan liar. Kita belajar juga untuk mengenali beda antara kegiatan-kegiatan rohani kita dengan hubungan pribadi yang benar-benar akrab dan intim dengan Tuhan. Karena seharusnya setiap kegiatan rohani kita merupakan hasil dari hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Tetapi kegiatan-kegiatan rohani kita tidak dapat menggantikan posisi hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Saudara, di dalam firman tadi Daud berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Daud mengenali the real God. Dialah sumber pertolongan kita. Dialah pertolongan kita. Yesaya 43 ayat ke-13 dalam satu kalimatnya di terjemahan The Message berkata, "Yes, I am God. I have always been God. And I always
will be God. No one can take anything from me. I make, who can unmake it? Dialah Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus berbicara di dalam kehidupan kita, Tuhan yang terus menuntun kita melewati saat-saat apapun di dalam hidup kita. Saudara, saya punya satu pegawai yang tidak bisa menyenangkan hati saya karena ada sebabnya. Karena dia tidak pernah melakukan apa yang saya harapkan dia lakukan, tetapi dia menggantikannya dengan melakukan hal-hal yang menurut saya tidak perlu dilakukan saat itu. Dan ini sungguh kejadian yang nyata. Saya biasanya ajak bicara langsung. Contohnya, jam segini kamu harus melakukan memanasi air dan menyiapkan makanan. Tetapi dia tidak mendengarkan perintah saya dan kemudian dia lupa. Pada jam itu dia malah membersihkan sepatu dan membersihkan tembok, menggosok tembok. Tentu saja hal tersebut tidak berkenan karena yang dibutuhkan adalah air, panas, dan makanan. Kemudian besoknya terjadi lagi dan kemudian saya mencari cara, saya berkata, tolong catat apa yang saya katakan saat ini. Dan dia tidak mencatatnya, akibatnya dia tetap melakukan hal-hal yang berbeda. Kemudian dengan kekuatan terakhir, saya putuskan satu-satunya cara yang bisa adalah saya bantu dia membuat catatan. Jadi saya yang mengetik di handphone dia, saya tuliskan, kamu harus bekerja begini. Kemudian dibaca ya, dibaca, besok pagi dibaca. Ternyata besoknya dia melakukan hal-hal yang salah lagi. Dan kemudian saya tanya, apakah kamu membaca apa yang saya tulis? Ternyata dia tidak membaca. Pada saat saya kesal, tiba-tiba saya masuk pikiran dalam hati saya. Seperti itulah sebetulnya. Kadang-kadang kita tidak dapat melakukan hal yang benar atau hal yang benar-benar penting, benar-benar menyenangkan hati Tuhan, kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan, kalau kita tidak mau belajar untuk mengenal kehendak Tuhan apa yang benar-benar berkenan pada hati Tuhan. Dan saya percaya pada masa ini ada banyak hal yang diporak-porandakan, dijungkir balikkan, dan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar mengenal kembali apa kehendak Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kali ini saya akan sharing sesuatu yang sedang saya jalani. Awalnya saya tidak berpikir akan sharing saat ini, karena yang pertama saya berpikir mungkin nanti saja kalau saya sudah benar-benar selesai dengan problem ini, atau kalau saya sudah mengalami mujizat, saya akan memberikan kesaksian tentang hal ini. Dan ada juga intimidasi yang datang yang di dalam pikiran saya berkata, jangan-jangan kalau saya sharing sekarang nanti yang terjadi jauh dari yang saya harapkan, malah akan menjadi batu sandungan. Mungkin diam-diam saja adalah jalan yang terbaik daripada nanti dikira mencari perhatian dengan kesaksian dan sebagainya, saudara. Tetapi minggu kemarin di dalam akhir Agustus 2021 ini ada satu kejadian di mana Sivel, anak saya yang kecil, pada saat itu kami pergi satu keluarga naik mobil untuk membeli makanan. Kemudian pada saat pulang kami terjebak banjir. Dan suami saya tidak berani menerobos karena dia memperkirakan akan berbahaya. Tetapi pada saat itu Sivel mengambil keputusan untuk berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, bawa kami pulang ke rumah. Dia juga belum makan, saudara ya. Dan kemudian saya berkata kepada suami saya, coba dicoba saya. Dan kemudian ternyata kami bisa dengan mulus melewatinya dan kami sampai ke rumah. Dan Sivel kelihatan happy sekali, Tuhan mendengar doanya. Esoknya pada saat Sivel sekolah dan dia melakukan Zoom meeting dengan guru dan teman-temannya, tiba-tiba saya kaget dengan inisiatifnya sendiri. Dia panggil, Miss. Dia betul-betul tunggu sampai Miss-nya mendengar dia dan dia berkata, kemarin saya pergi cari makan dengan keluarga saya, terjadi banjir dan seterusnya.
Kemudian saya berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan menjawab saya. Dan Tuhan selamatkan saya dan keluarga dan kami bisa pulang ke rumah. Dan dia sangat bangga dengan hal itu. Dan hal itu sangat menyentuh hati saya. Saya pikir anak umur 5 tahun begitu antusiasnya menceritakan kebaikan Tuhan. Dan saya juga teringat bagaimana Tuhan menolong saya 9 tahun yang lalu di saat saya rindu punya anak. Dan kami didiagnosis sulit untuk punya anak, ya melewati berbagai tantangan. Tetapi janji Tuhan datang dan kami yakin sekali. Dan saya berkhotbah di depan mimbar, di depan banyak saudara yang sampai hari ini saudara menjadi saksinya. Saya berkata, Tuhan akan kasih saya anak-anak dan saudara akan melihat anak-anak saya. Dan Tuhan menggenapi janjinya. Tetapi untuk apa yang sedang saya alami saat ini, memang saya belum mendapat janji Tuhan spesifik seperti pada waktu itu. Tetapi saya mengalami kekuatan yang luar biasa di dalam menjalaninya. Dan seharusnya itu sendiri sudah merupakan satu kesaksian yang luar biasa tentang betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan singkat cerita, sekitar 3 tahun yang lalu saya mengalami berderet-deret sakit ya, yang cukup sangat mengganggu, dari penglihatan, pendengaran, sakit kepala, vertigo, saudara, badan lemas dan sebagainya ya. Kemudian dan itu cukup parah karena kalau orang lain vertigo 1-3 hari, saya 2 bulan tidak bisa bangun sama sekali dari tempat tidur. Dalam 1 tahun saya hitung sakit tidak, saya 6 bulan menghabiskan waktu saya di tempat tidur. Dan itu sangat mengganggu dan merupakan sebuah struggle buat saya. Tetapi jarang saudara yang mengetahuinya, karena ketika saudara bertemu saya dalam kondisi semangat dan aktif. Tetapi kemudian itu berjalan terus. Saya mengalami hantaman yang cukup berat, intensitas yang cukup berat di dalam sakit, dan akhirnya membawa saya cek lengkap ya sampai pada otak, dan ditemukan ada banyak luka di otak saya, dan 5 dokter mendiagnosis saya dengan penyakit yang berat di mana bisa terjadi sewaktu-waktu saya lumpuh, buta, tuli sampai pada kematian. Pada saat mengalami itu, saya betul-betul merasakan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Saya deep inside, saya sangat yakin kalau Tuhan mau tolong saya, Tuhan pasti bisa tolong saya. Dan semudah membalikkan telapak tangan, diagnosis itu bisa berganti menjadi apapun yang Tuhan izinkan. Dan kemudian saya memutuskan untuk mencari pendapat lain dari dokter di Singapura yang saya belum lama bisa mengakses walaupun di masa pandemi. Dan kemudian pengobatan saya diganti, diagnosisnya ada kemungkinan lain. Tetapi 3 hari setelah saya mengkonsumsi obat yang baru, saya tiba-tiba jatuh. Dan saya akan berikan saudara contoh videonya, video orang lain ya, tapi yang terjadi kepada saya exactly the same. Saya seperti orang di knock out, jadi tiba-tiba jatuh. Puji Tuhan pada saat itu yang ada di depan saya bed ya, ranjang. Jadi saya masih jatuh dalam posisi yang aman. Tetapi saya betul-betul merasakan, wow, ini bisa menjadi sesuatu yang fatal karena dalam sedetik tiba-tiba saya disungkurkan. Kalau saya mengemudi, saya tahu itu bisa menjadi kecelakaan fatal kalau saya banting setir saya, atau kalau saya sedang memasak di depan minyak panas. Dan kemudian saya pelajari lagi, dan kemudian saya tahu ada banyak kemungkinan yang bisa sangat buruk dan sangat fatal di depan saya. Tetapi yang luar biasa yang mau saya saksikan adalah bagaimana damai sejahtera Tuhan menjaga hati dan pikiran saya. Saya mendapat firman Tuhan di Daniel 3 ayat 17-18 dikatakan, "If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King." Allah yang kami puja, kami sembah, sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala dan dari tangan raja. Tetapi jika tidak, kami tetap akan menyembah Tuhan kami saja.
Dan itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan saya. Ada banyak ketidakpastian. Tetapi saya tahu Tuhan saya able. He is able. Dia sanggup melakukan apapun. Tapi seandainya tidak, Dia tetap Allah yang saya sembah. Dan saya yakin Dia merancangkan yang terbaik dalam kehidupan saya. So, di hadapan segala ketidakpastian, saya tertawa tentang hari depan. Bukan karena kuat gagah saya, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Amsal 31 ayat 25 berkata, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Dia tertawa tentang hari depan. Kekuatan dan harapan dari Tuhan yang memampukan kita untuk tetap kuat. Dan saudara, Tuhan tidak punya sedikit pun rancangan yang buruk terhadap anak-anak yang dikasihinya. Segala yang Dia izinkan terjadi pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik pada endingnya. Kitab Ayub memberikan kesaksian tentang hal tersebut. Tuhan sendiri bersaksi tentang integritas Ayub. Tetapi penderitaan diizinkan datang dalam kehidupan Ayub. Tetapi jika kita melihat endingnya, saya katakan lihat endingnya, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, keadilan Tuhan, dan kebaikan Tuhan didemonstrasikan lewat kehidupan Ayub. Saudara, setiap ranting yang berbuah akan Tuhan bersihkan supaya kita lebih banyak berbuah. Di tengah penderitaan, kita tidak perlu bertanya, mengapa saya yang mengalami ini semua? Mengapa bukan orang lain ya saudara ya? Saat ini saudara, saya tahu di tengah pandemi ada banyak orang yang sedang mengalami ketidakpastian, mungkin seperti saya. Saudara tidak tahu pasti sampai kapan orang-orang yang kita kasihi diizinkan tetap ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita mengalami ketidakpastian, sampai kapan saya masih diizinkan ada di muka bumi ini. Ketidakpastian kapan bisnis yang hancur terpuruk bisa bangkit lagi. Ketidakpastian kapan kesehatan akan dipulihkan. Tetapi saudara, saya bisa berkata, semua ketidakpastian itu tidak perlu membuat kita depresi, frustasi, dan khawatir sepanjang hidup. Karena bersama dengan Tuhan yang pasti, Tuhan yang teruji, segala ketidakpastian itu pun dapat mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin dengan segala ketidakpastian kita justru bisa berespon sesuatu yang lebih baik, saudara, di mana kita bisa mencurahkan kasih, mencurahkan waktu kita bagi orang-orang terkasih kita. Kita bisa memberikan kebaikan, membagikan kekuatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menabur usaha terbaik kita, walaupun kita tidak tahu kapan kita diizinkan menuai hasilnya. Mari kita baca satu kali lagi firman Tuhan ini bersama dengan saya. Yesaya 43 ayat ke-13 yang A. Dikatakan di dalam terjemahan The Message, Yes, I am God. I have always been God, and I always will be God. Dialah Allah, Dia akan selalu menjadi Allah. Allah alam semesta, Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini saya bersaksi di tengah segala ketidakpastian, Tuhan itu baik. Dan ending yang akan kita lihat pasti baik. Tuhan Yesus kiranya menguatkan saudara dalam apapun yang sedang saudara pergumulkan. Tuhan melimpahkan kekuatan dalam kehidupan saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Saudara, saatnya kita mengambil persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mengangkat tinggi roti di tangan kanan kami Tuhan. Kami yakin ini adalah lambang persekutuan kami dengan tubuh Kristus.
Kami terima dengan rasa hormat dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengangkat anggur di tangan kanan kami. Kami bersyukur untuk korban-Mu. Kami percaya segala yang baik yang Kau perbuat akan Kau teruskan sempurna sampai pada akhirnya. Kami terima darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami terima berkat-berkat terbaik di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah kita dengan kesehatan ilahi, dilindungilah kita kemanapun kita pergi, dijauhkanlah kita dari segala tulah dan wabah dari kehidupan kita. Diberkatilah keluarga besar kita dimanapun mereka berada, pengenalan akan Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Seisi rumah tangga kita diselamatkan. Diberkati segala yang kita perbuat, kita kerjakan. Tuhan yang menyertai, memberikan favor, kemurahan, dan menjadikannya berhasil. Diberkatilah kita dengan yang terbaik dari sorga, yaitu damai sejahtera dan sukacita ilahi yang adalah kekuatan kita. Mari terima semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Have a very blessed Sunday. God bless you. Demikianlah Rock Samarinda Church Online hari ini. Untuk ibadah minggu depan tetap dapat diikuti melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Pastikan Anda telah subscribe dan download aplikasinya. Cek dan follow sosial media maupun digital platform Rock Samarinda berikut ini. Untuk Anda yang membutuhkan pelayanan secara khusus atau memerlukan informasi lainnya mengenai Rock Samarinda, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda di bawah ini. Rock Beloved, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless you.